Di tempat, siap gerak. Siap salam. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Nah, hari kita akan belajar kembali sesuai dengan apa yang disampaikan pada materi minggu lalu. Karena kita akan belajar tentang komputasional. Tapi sebelum kita belajar, salah satu teman pimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Anda bersedia? Oke, Madan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita dalam doa, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu, Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran pertama kami dan pelajaran kedua ini dengan suatu keadaan dan selamat. Ya Bapak, sekarang sebetulnya kami anak-anak-Mu akan mulai belajar, karena itu kami mohon penyertaan-Mu agar pelajaran hari ini bisa menjadi berkat bagi kami. Mari berkati Pak Guru yang akan mengajar kami. Hanya ini doa harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita jaga berdoa. Ya, amin. Oke, terima kasih. Pak Guru absen dulu ya. Afliana, Agung, berarti semua hadir ya? Ya. Baik, ini hari kita akan belajar materi tentang berpikir komputasional. Ada yang sudah dengar kata ini? Nah, Pernah ya? ya. Pernah dengar kata komputasional? Berarti Pak Guru akan bertanya, semua pernah piknik? Benar. Pernah piknik ya? Ya. Kalau kamu mau piknik, apa yang kamu siapkan? Siapa yang biasanya? Kaki juga? Merencanakan tempat. Merencanakan tempat, apalagi? Menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan, setelah itu apa? Pakaian. Kendaraan. Oke. Itu yang biasa disiapkan seperti begitu ya? Ya. Ya. Pasti ada lain cara, teman-teman lain pasti dengan dia punya cara masing-masing ya? Ya. Ya. Ada yang mungkin nanti sampai di pantai baru siapkan dia punya makanan. Kan begitu biasa begitu juga ya? Ya. Ada yang siapkan dari rumah. Sebelum kita masuk dalam materi yang kita ini, Pak Guru akan buat sebuah tes awal. Dan masing-masing siapkan dia punya kertas. Ayo masing-masing siapkan dia punya kertas untuk menjawab pertanyaan yang nanti ditampilkan. Nanti jawabannya dikumpulkan ya. Di kertas tengah. Ya, pertanyaannya. Pernahkah Anda membuat kopi? Nanti kalian jawab di kertas itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana langkah-langkah membuat kopi tersebut? Ya, 1 menit lagi. Ya, Pak Guru. Ya, dikumpulkan sudah. Ingat tulis nama,
Ya, Pak Guru baca salah satu teman penjawaban makiri dari yang lain ya. Di sini ada yang menjawab, pernahkah Anda membuat kopi? Jawabannya adalah ya, pernah. Pertanyaan kedua, bagaimana langkah-langkah membuat kopi tersebut? Jawabannya, siapkan peralatan seperti gelas, sendok, air panas, kopi, dan gula. Setelah itu tuangkan kopi dan gula ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Aduk kopi dan gula sampai merata. Setelah itu siapkan untuk disajikan. Ya, ini salah satu teman di sini Vivi Kupakai. Jawaban dari teman kita. Jadi kalau pernah membuat kopi pasti semua sudah pernah ya. Ya. Kopi, membuat kopi itu yang pastinya bahwa langkah awalnya pasti kita siapkan dia punya segala bahan. Setelah kita siapkan bahannya, kita pasti akan ya memasukkan semua bahan yang ada di wadah. Ya. Contoh seperti gelas ya, atau di gelas atau di apa diceret, nah seperti itu toh. Nah setelah itu baru ambil bahan masing-masing ya. Bahan ini bisa saja kita ambil, bisa beda antara Ander dengan Vivi. Bisa saja pada saat kita ambil, kita mau buat kopi misalkan begini. Ketika kita di dapur, sampai di dapur di depan kita ada kopi yang duluan. Sedangkan gelasnya bagian di sebelah. Otomatis pasti kita ambil kopi duluan baru kan? Gelas. Bisa begitu. Kalau dia punya urutan kan begitu. Ya. Ada juga yang bisa pada saat bersama itu kopi dan gula harus ada duluan. Atau gelas yang ada duluan. Berarti kalau gelasnya ada di luar pasti otomatis ambil gelas duluan. Jadi masing-masing orang dengan dia punya cara membuat kopinya, intinya modelnya sama. Kan begitu toh? Ya. Anak cara melakukannya itu kadang beda. Bisa juga sama, bisa juga beda ya. Ya. Aku ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ada dua tujuan yang Pak Guru siap sehingga tujuan itu kita setelah kita belajar selesai itu tujuan kita harus capaikan itu tujuan. Ya, tujuan yang pertama, murid dapat memahami pola berpikir komputasional. Yang kedua, murid dapat menerapkan pola berpikir komputasional dalam memecahkan masalah sederhana di kehidupan masyarakat serta secara sistematis. Berarti ada dua tujuan ya. Yang pertama, kamu mengerti tentang berpikir komputasional, itu yang pertama toh. Ya. Yang kedua, kamu bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu dua tujuan yang harus kamu capai. Ya, berpikir komputasional. Di sini ada arti dari berpikir komputasional. Itu adalah suatu metode dengan cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Jadi kita buat masalah yang rumit secara metodis, artinya dia terstruktur. Semua yang kita buat itu kita buat terstruktur, terus efisien. Efisien artinya dia lebih detail ya. Ya. Terus yang itu logis, intinya mudah dipahami. Dari itu yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Ya. Untuk berpikir komputasional ini ada 4 pilar. 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Ya. Jadi Pak Guru jelaskan kembali tentang yang tadi sudah asesmen awal. Kita kembali cara membuat kopi ya. Ya, cara membuat kopi. Cara membuat kopi itu yang kita namakan dengan
Apa kita siapkan bahan, siapkan semua bahan yang ada kita siapkan, mulai dari kopi gelas dan seterusnya, sudah toh? Ya, itu yang dinamakan dengan dekomposisi. Terus kita masukkan semua itu bahan ke dalam sebuah wadah. Kita ambil dan kita masukkan itu langkah itu dia nama dengan pengenalan pola. Terus abstraksi. Abstraksi itu yang kopi yang kita sudah bahan kita semas toh, kita aduk dia sehingga menjadi kopi ya. Itu yang itu namanya abstraksi. Setelah itu algoritma itu seperti apa? Itu yang setelah itu bahannya sudah kita buat, sudah jadi, kita sajikan dan kita minum atau kita memberikan kepada orang lain. Itu yang dinamakan dengan algoritma. Algoritma itu menghasilkan sesuatu ya. Jadi untuk mencapai ini Pak Guru menyiapkan sebuah kasus. Kasus itu nanti kamu pecahkan dalam kelompok yang sudah kita bagi minggu lalu. Jadi teman-teman bisa bergabung di kelompok yang sudah kita sediakan, yang sudah kita atur minggu kemarin, bentuk dalam kelompok. Ayo. Meja tidak usah, kursi saya datang dari samping saja, terus supaya luas toh. Ya. Kursi yang kasih keluar, meja geser, kursi maju toh. Ya, supaya luas toh. Ya. Jangan geser. Tidak, meja tergeser belakang, kamu duduk di samping kan sudah luas. Ya, lembaran kerja yang tadi Pak Guru sudah siapkan tadi itu, lembaran kerja yang ada itu kamu perhatikan. Ya. Di situ ada kasusnya adalah di sekolah kamu akan dilaksanakan acara besar keagamaan awal tahun, yaitu Natal bersama. Dan kamu dipilih sebagai ketua panitia pelaksana acara tersebut oleh pembina OSIS. Dengan anggota terdiri dari para pengurus OSIS untuk mempersiapkan acara tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang perlu kamu rencanakan dan lakukan. Ya. Jadi itu kasusnya nanti kamu siapkan ya. Kasusnya Pak Guru sudah siapkan. Itu kasus yang ada, kamu pecahkan dia. Nanti Pak Guru siapkan dia punya struktur kerjanya seperti apa. Nanti kamu lihat di situ, di lembaran kerja juga ada. Nanti Pak Guru akan bagi dalam link yang Pak Guru sudah bagi di WA. Nanti tinggal connect dan lihat situ untuk yang sudah Pak Guru share bagi masing-masing komputer tuh. Nanti buka Pak Guru sudah share dan simpannya di Picture. Nanti coba buka di Picture. Yang tadi ya buka di Picture situ sudah, semua sudah buka. Sudah buka semua ya. Oke. Di situ ada ya, perhatikan data berikut. Di situ sudah ada data. Di situ bilang kelompokkanlah data di atas dengan mengguntingnya lalu menempelnya pada tabel di bawah ini, atau kalian bisa mengerjakan dalam file PPT pada link berikut. Jadi yang tadi Pak Guru sudah bagi teh. Jadi di sini karena komputer kita ada 5, berarti kita kerja dalam bentuk PPT ya. Jadi masing-masing tinggal buka PPT yang tadi Pak Guru sudah share itu, kamu kerja. Jawabannya di dalam, ingat tulis nama kelompok. Setiap tulis nama kelompok, ya mulai dikerjakan mulai dari sekarang.
Ada di sini sudah saya buka. L besar dulu Bapak. Nama apa itu betul? Jangan. Itu huruf besar, nama pertama harus besar. Celia. Ini. Celia lama. L dua kali. Ya. Mau. Ya, nanti jawab pertanyaan ini buatlah rencana alur pemecahan masalah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, data yang ada dipindahkan ke tabel yang berikut dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma ya. Nanti dipindahkan ke dalam itu sesuai dengan warna yang sudah disediakan ya. Setelah itu nanti kamu buat kesimpulannya di belakang. Ya, setelah mengelompokkan data, apakah kalian menemukan langkah penyelesaian masalah di atas? Apakah penyelesaian masalah menjadi lebih mudah? Terus mengapa? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, setelah kalian melakukan pengelompokan data dan membaca bahan ajar untuk menyelesaikan masalah di atas, menurut kalian apa itu? Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Terus pertanyaan yang ketiga itu adalah berikan kesimpulan dari penyelesaian masalah di atas dan kaitkan dengan pola berpikir komputasional. Dalam pengerjaan atau apa yang kurang mengerti bisa tanya. Dari kopi saja. Kalau itu pasti. Ya, kita lanjut presentasi ya. Karena saya mau sudah. Sebelum presentasi mau bangun berdiri dulu. Saya mau bangun berdiri, kita rileks, santai-santai. Baru presentasi supaya dengan semangat ya. Keluar dari kursi masing-masing. Berdiri siap dulu, saya mau berdiri siap. Renggangkan tangan, rileks, santai. Ya, sekarang kita butuh konsentrasi ya. Di sini ada tiga pilihan. Ketika Pak Guru bilang satu berarti pegang mata. Pegang satu berarti begini. Ya. Kalau satu pegang mata begini. Ya, itu kalau satu ya. Kalau dua di mulut. Ya. Kalau tiga berarti ya. Ya. Terus siap? Siap. Yang salah dia buat sendiri ya. Konsentrasi. Ya. 1,
2, 3. 3, 2, 3, 2, 2, 1. 3, 2, 1. Masih ada yang tidak konsentrasi ya? Oke, cukup ya. Ya, sekarang kita presentasi dari kelompok mana yang mau bersedia presentasi kelompok pertama? Kelompok 1 bersedia? Oke, siap. Kelompok 1 siap. Berarti kita ini dulu ya. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dan saya sendiri. Saya Andesa Jatuh dan kawan saya Labert Lau dan kawan saya Meliana pada Mau serta kawan saya Celia Mau. Buatkan rencana awal pemeriksaan masalah tersebut. Yang pertama, membuat organisasi panitia. Yang kedua, membagi tugas masing-masing. Selanjutnya, tabel mengumpulkan berdasarkan Natal, dekorasi dan perlengkapan. Setelah dekorasi dan perlengkapan, peralatan masak dan makanan. Setelah peralatan masak dan makan, MC, setelah MC pemain musik, setelah pemain musik keamanan, setelah keamanan dokumentasi, setelah dokumentasi sound system. Selanjutnya pengenalan pola. Yang pertama sumbangan anggota, yang kedua donasi, yang ketiga sponsor, yang keempat proposal anggaran, yang kelima sumber dana, yang keenam makanan, yang ketujuh minuman, dan yang terakhir konsumsi. Selanjutnya abstraksi. Abstraksi di sini ada dua, yaitu tema dan tujuan serta waktu dan tempat. Algoritma pun juga ada dua, yaitu rincian acara dan susunan acara. Selanjutnya mengaplikasi dan menyimpulkan. Setelah mengumpulkan data, apakah kalian menemukan langkah penyelesaian masalah di atas? Apakah penyelesaian masalah menjadi lebih mudah? Mengapa? Jawab, ya, lebih mudah. Karena dengan mengumpulkan masalah besar bisa dibikin menjadi bagian-bagian kecil yang bisa ditangani satu persatu. Selanjutnya, pengertian dari dekomposisi. Dekomposisi adalah cara memecahkan masalah yang rumit menjadi mudah diatasi. Selanjutnya ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan tren dan pola di antara masalah yang sudah dipecahkan. Selanjutnya abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada inti masalah. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Mengaplikasikan dan menyimpulkan. Berikan kesimpulan dan penyelesaian masalah di atas dan kaitkan dengan pola berpikir komputasional. Jawab,
Dengan berpikir komputasional, perencanaan acara menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Hal ini membantu memastikan acara berjalan lancar karena setiap tahap sudah jelas. Sekian dan terima kasih. Ya, beri aplaus buat kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan, ada kelompok lain beri tanggapan atau ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak, Bapak Guru yang bertanya di kelompok 1 ya. Kembali tadi yang tadi. Oh, ya. Ya, berbagian dari perencanaan awal. Ya. Jadi tadi pertanyaan rencana awal daripada itu tadi disampaikan bahwa struktur organisasi artinya menyiapkan dia punya struktur ya. Terus ada yang kedua di situ bilang membagi tugas buat siapa begitu? Membagi tugas untuk panitia dong. Pada setiap seksi ya, setiap seksi untuk yang di ini ya. Oke. Ada yang lain mau bertanya? Jadi terus kelompok ya berarti satu kelompok yang presentasi untuk yang ini, kelompok lain Pak Guru bertanya. Dari kelompok 2 di sebelah perencanaannya apa saja tadi? Pasti beda, tidak mungkin sama dalam perencanaan. Dalam perencanaan? Perencanaan yang pertama, 1 membuat panitia, 2 mencari dana, 3 menyusun acara. 1 membuat Panitia. Yang kedua Mencari dana, yang ketiga menyusun acara ya. Jadi kelompok 3 rencana awal membuat panitia, Ah, mencari dana. membuat panitia dan mencari ada 2 ya. Kelompok 4 Pembagian undangan dan penyiapan acara. penyiapan undangan dan Penyiapan acara. penyiapan acara. Terus kelompok 5 di belakang Membentuk struktur panitia. ya, Dan membagi setiap kerja di panitia ya. Berarti beda-beda ya. Dari setiap, maka saya bilang setiap awal perencanaan segala sesuatu nih, setiap orang dengan dia punya gaya berpikirnya pasti berbeda. Ada yang sama, contoh kelompok 5 dan kelompok 1 sama, kan begitu toh? Tapi kelompok 3 tadi ada tambah, ada sana ada 3 ya, ada tambah mencari dana. Terus kelompok 3 punya tadi mencari dana dengan bentuk panitia, berarti beda kan? Ya. Nah, terus yang di bagian sini punya beda. Yang sini punya adalah membuat struktur dan iya. Terus sekarang Pak Guru semua yang ini kita sudah bahas tadi, sudah jelas ya. Ya, di komposisi itu berarti kita menyiapkan, kita merincikan semua secara terperinci ya. Ya, menyiapkan bahan awal. Terus abstraksi tadi apa? Abstraksi tadi apa? Kita pengenai apa pola? Ya, kesamaan ya. Kata pola berarti dia sesuatu yang terstruktur ya. Ya. Pola berarti dia punya ada kesamaan antara itu. Terus abstraksinya adalah
Abstraksi tadi apa tadi? Fokus pada inti Iya, masalah. fokus pada inti masalah. Fokus dia punya inti masalah itu apa begitu. Seperti yang tadi disampaikan tadi, fokus pada inti masalah tadi di sini dong ambil dengan yang ini. Ya, fokus pada itu adalah tema dan tujuan kan itu utamanya itu toh, temanya apa, tujuannya untuk apa, kan begitu. Terus waktunya buatnya di mana dan tempatnya di mana. Terus yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu dia punya rincian acara dan di perincian acara itu berarti semua acara mulai dari awal sampai ya itu termasuk dalam susunan acara dilaksanakan dari awal sampai terlaksananya itu tuh bagaimana begitu ya. Dari itu dari yang itu ada bisa menarik kesimpulan daripada ini. Kesimpulan daripada ini. Ya, Kakak Angel. Cara berpikir komputasional dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama, komposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, dari kesimpulan yang kita ambil begini ada dari berpikir komputasional tuh ada mempunyai 4 pilar utama ya. Dia tidak terlepas dari 4 pilar utama. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Jadi manfaat berpikir komputasional itu yang pertama adalah melatih kemampuan kemampuan kita berpikir kritis ya. Kamu menyusun bagi pilah-pilah saja antara dekomposisi, pengenalan pola itu saja sudah berpikir secara berpikir yang kita membuat secara struktur. Terus membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Arti kamu atur urutannya sudah sesuai dengan dia punya bagian-bagian ya. Terus membuatmu menjadi pemecah masalah. Terus yang ketiga, yang keempat, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Yang terakhir ada menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains. Ketika mungkin jangan sampai ada yang tujuannya nanti jadi guru komputer atau tentang pemrograman, bisa artinya ada dasarnya kamu sudah tahu gitu ya. Terus yang terakhir, kesimpulan tadi sudah. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Intinya dekomposisi artinya kita ada buat tiap hari. Yang kita tidak tahu berpikir komputasional itu kita ada buat tiap hari. Dekomposisi itu yang seperti apa? Kalau kita ada buat kan begitu ya. Hanya ini diartikan dalam bahasa pemrograman ya. Terus ya tadi 4 pilar itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Ya, nanti ini tugas mandiri ya. Tugas mandiri nanti dikerjakan di rumah, masing-masing kan sudah tahu toh, tadi berkelompok. Berarti ada tugas mandiri yang harus dibuatkan masing sesuai dengan yang tadi. Dekomposisi kalau buat seperti contoh ini bilang memasak semur ikan ya. Itu berarti dekomposisinya apa-apa. Pengenalan polanya apa-apa, kan begitu toh? Nanti abstraksinya apa, algoritmanya apa. Dari di akhir yang ini, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya, jelas ya? Oke. Dari akhir daripada ini, iya. Perasaan bagaimana tadi? Ya, artinya senang karena iya tidak tahu ya, ini hal baru yang kamu baru tahu ya. Sebenarnya kamu buat apa tentang apa ya? Ya. Terus dari proses pembelajaran ini apa yang kamu sukai? Oh, desain dia punya ya dalam PowerPoint ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Semua sudah bekerja sama dengan baik. Kita pulang. Siap, Kak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya.